Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Kami akan bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Yang akan menjawab terlebih dahulu adalah Ustadz Fatih Irsyad dari pertanyaan Bagus 13.021.1992 lah. Ini netizen Gen Z ini kayaknya ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya gimana caranya kita meningkatkan keimanan saya lewat YouTube atau TikTok. Soalnya kalau ke pengajian atau hadir di musola saya, kiainya sombong-sombong. Nah, tapi kita bukan notice ke itunya Kiai Ustadz ya. Tapi bagaimana nih kita ngaji lewat Instagram, media sosial, TikTok dan YouTube dan sebagainya. Apakah diperbolehkan ketika seperti itu Ustadz? Silakan Ustadz Fatih Irsyad. Ayah-ayah wahainya. Ada dua pertanyaan, kita bisa simpulkan. Yang pertama, bagaimana kita menambah iman, kualitas ilmu ibadah dari medsos. Begitu ya. Tadi guru kita bilang, medsos apapun itu ibarat pisau. Kalau yang megang orang soleh, paling buat motong ayam. Kalau yang megang orang salah, bisa bunuh orang. Betul Bu? Medsos itu tergantung kita. Kalau yang kita tonton guru kita, Ki Haji Zaki Mirza dengan tausiahnya, dengan tutur kata santunnya, dengan humble-nya, good looking-nya dan sebagainya, tauladan bagi kita. Kalau yang kita lihat serem-serem, horor, 2:30 mau ke toilet bangunin suami, bang bangun bang, ngapain sih neng? Tahajud, anterin kencing. Tibang kencing lu takut. Yang takut apaan? Setan bang. Lu sama setan takut, sama laki lu berani banget lu. Assalamualaikum. Itu medsos. Maka saya ngasih batasan begini. Yang pertama, pilih-pilih ustaznya gitu ya. Pilih-pilih kiainya. Oh banyak orang bersahatel kiai, ustaz. Rupanya geremo banyak. Itu kan fakta nih, kalau saya ngomong bohong sambar geledek bareng-bareng nih. Betul guru, tempo hari di Tangsel pimpinan pesantren, anak muridnya semuanya korban sodomi, kan fakta, betul? Ada nggak tempo hari kiai yang memperkosa santriwatinya? Nih akhir zaman, Allahu Akbar. Kalau itu kiai yang menjadi founding fathers, tauladan, begitu kelakuannya, bagaimana tingkat grassrootsnya, bagaimana umatnya, maka saya bilang, inna hazal ilma din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Syekh Muhammad Zuhri Al-Ghamrawi mengatakan, ilmu itu termasuk urusan agama. Maka pilih-pilih cari guru. Jelas? Jangan sampai nyantren, pulang santren emaknya kagak nggak mau dicium tangan. Tahlil sesat kafir, kafir aja. Jelas Bu, jelas Bu. Lihat sosok kiainya dari mana, belajarnya sama siapa, itu sanad namanya. Yang kedua, oh ustadznya sombong di musola saya. Ini kita udah sedikit kurang tepat, lompat pagar. Jangan suka terlampau untuk memeriksa orang lain. Bisa jadi kita ini lebih buruk dari yang kita nilai. Ada ustadz kalem banget. Emang bukan sombong, emang dia gagu maunya. Jangan dikata dia sombong. Waalaikumsalam. Ada ustadz emang bawaan dari lahir begitu orok, udah melotot matanya, bukan ngajakin kita ribut, bukan. Ada ustazah di sana emang matanya merah kayak bandeng kesiangan, bukan bisbeler, bukan. Yuk, jangan terlampau banyak untuk memeriksa kesalahan orang lain. Bisa jadi itu kebenaran, kita nggak paham. Jelas semuanya? Prinsip husnuzon, nyari guru yang sanadnya jelas, sekalipun di medsos, pilih-pilih, jangan sembarangan. Dan jangan lupa terakhir, cari guru yang harus berhadapan musyafahah. Sebab kata ahli ilmu, siapa orang yang kagak punya guru secara real, secara kemanusiaan berhadapan, fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adami.
ilmunya seperti tidak ada. La yanfa ilmunya enggak manfaat. Nauzubillah Min zalik. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Rizal. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Ulan. Assalamualaikum Ustadz Zaki. Bagaimana menerapkan ilmu masa bodoh dengan tepat? Jangan sampai masa bodoh dengan kezaliman. Artinya kalau saya sedikit bisa menafsirkan, pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap untuk peduli terhadap lingkungan kita yang mungkin bisa dibilang kurang baik. Tapi kita untuk tidak masa bodoh begitu Ustadz. Silakan Ustadz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aja hidup PR-nya udah banyak nih Bu. Betul ya? Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Kita lebih banyak ngoreksi orang lain, komenin postingan orang, tapi nggak pernah introspeksi dengan diri sendiri dan postingan sendiri. Bener nggak? Akhirnya yang kita sibuk yang ngurusin orang lain, netizen mah udah pasti emang nggak ada kerjaannya. Dia pasti akan komen, maka ada peribahasa yang bilang maha benar netizen dengan segala komennya. Ya nggak usah peduli Bu. Saya nih kalau posting nih, emang bisanya posting doang, saya nggak bisa yang lain. Itu kalau posting ada yang komen, saya mau masa bodoh amat. Saya nggak pernah mau tahu di scroll atu-atu gitu Ustadz. Wah ini nih yang gue incer nih ntar nih netizen yang ini nih. Kagak bodoh amat, kenapa? Puyeng masih banyak urusan lain, betul nggak Bu? Yang mahal zaman sekarang ilmunya ilmu masa bodoh. Masa bodoh sama komenan orang ke kita. Kita kalau hidup dengar apa kata orang, puyeng. Betul nggak Bu? Akhir semangat amat itu. Ini kayak wajah-wajah bermasalah semua ini yang datang nih. Kita Bu, hidup itu kan prinsipnya 3 yang paling nikmat ya. Jalani, nikmati, syukuri. Ulang-ulang. Jalani, nikmati, ingat syukuri jangan tambahin N. Jadi syukurin, itu nyumpain. Yang udah Allah kasih mah udah alhamdulillah. Yang paling mahal kan hidup itu modalnya apa? Sehat. As-sihatu tajun ala ru'usis sihah. Mahkotanya manusia itu adalah sehat. Lah Ibu pilih mana? Sehat punya uang goceng apa uang 5 juta tapi bengek? Ayo enak mana? Sehat, uangnya cuma goceng. Punya uang 5 juta tapi sakit. Yang paling nikmat yang mana? Sehat, uangnya 5 juta. Maksud saya gini, udah jangan pikirin urusan orang lain. Kenapa Allah perintahkan kita sholat 5 waktu? Supaya di tiap sholat kita banyak-banyak introspeksi diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Satu lagi pertanyaan lewat Instagram saya akan bacakan dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Fatih Rizal atas nama Esteh Gen Z. Waduh, aneh-aneh aja nih namanya Ustadz Fatih. Baik, Ustadz Fatih ini yang akan ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya apakah terlalu sibuk bekerja bisa melemahkan iman? Silakan Ustadz Fatih. Lah sebelum itu kita lihat dulu kerja itu ibadah bukan? Kan di Quran ada. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kalian. Maka Allah akan lihat hasil kerja kalian. Semua yang dianjurkan, diajarkan, diperintahkan dalam Al-Quran, hadis, berarti ketika kita mengerjakannya, al-muta'abbad, dianggap ibadah. Tapi ibadahnya ghairu mahdah. Kita baca Quran, jelas ibadah murni. Tapi kita nganterin istri, kerja, belanja, itu ibadah ghairu mahdah. Maka kalau kerja itu terlampau sibuk namun mengalahkan ibadah mahdoh itu yang salah. Kerja kayak Firaun. Tahu Firaun? Di mana Firaun? Mesir. Kacau nih. Bu. Udah kerja males, sholat ugah, mancing 7 Rejab kuat banget. Ada nggak suaminya tukang mancing di sini? Pantes bibir ibu kayak mujair semua. Yang ya Allahu Akbar jangan kata mancing. Yang kerja lupa sholat. Salah. Apalagi mancing. Jelas-jelas
maka takdimul aham alal muhim. Tuh konsepnya nih, pegang nih. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Tolong jawab, tahajud bagus enggak? 20 rakaat bagus enggak? Tahajud 20 rakaat, subuhnya 12. Itu sama aja orang pakai jas ganteng, pakai dasi cakep, pakai topi bagus, nggak pakai celana. Namanya apa itu? Makanya, makanya orang kalau kerja terus lupa ibadah, Fir'aun tuh lakonnya. Ibadah terus, ngaji kagak, sufi kesiangan. Bu, maka guru saya Al-Maghfulah Kiai Haji Abdul Muhyidd Abdul Fattah mengatakan, ustadz tidak boleh cuma ngajar dan dakwah, harus ada usahanya. Satu saat tidak ada panggilan, tidak ada dakwah, tidak ada pengajian, nggak minta-minta sama jemaah. Nih guru kita Gezakwi, semuanya ada bisnisnya, luar biasa. Berkah dunia akhirat, jangan lupa dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Fathir Irsyad, terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas nasihat yang disampaikan pada siang hari ini. Nah, di akhir segmen nanti pemirsa kita akan berdoa bersama-sama, dan sebelumnya nanti kita akan mendengarkan kesimpulan atau intisari daripada tema siang hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh kedua guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman boleh semakin canggih, teknologi semakin modern. Itulah waktu, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ulang ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada. Inilah masa di saat Allah mentakdirkan kita berhadapan dengan teknologi yang serba canggih. Satu, tidak ada cara lain kecuali kita tetap istiqomah, komitmen dengan perintah-perintah Allah. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam sedekah. Karena ketika Allah memerintahkan kita mendirikan sholat, Allah lanjutkan dengan perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Lihat gerakan sholat kita paling terakhir apa? Salam. Berarti salam sedang menasehati, kalau sudah selesai ibadahnya jangan lupa berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Zaman semakin modern, istiqomah tidak boleh berubah dalam ibadah juga sedekah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Fathir Irsyad. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan saya akan menyampaikan kepada Anda, jangan lupa setelah Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah, di mana narasumber kami yaitu seseorang yang membuka warung dengan hanya membayar Rp1.000. Penasaran kan? Nanti bersama Koh Dennis Lim. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortantu Sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.